Ibu penguji, perkenalkan, nama saya Supriyatin dengan nomor induk mahasiswa 24003925190038 di LPTK Universitas Negeri Surabaya, bidang studi biologi. Pada hari ini, tanggal 17 Juli tahun 2025, saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 10 MAN 2 Kota Cirebon pada mata pelajaran biologi dengan materi interaksi dalam ekosistem. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah kalian semua ada di sini dalam keadaan sehat walafiat ya. Bagaimana hari ini perasaannya? Happy nggak? Happy. Alhamdulillah. Yuk anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Nanti Ibu Atin mau minta tolong sama ketua kelasnya untuk memimpin doa. Silahkan. Baik, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa membaca surat Al-Fatihah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Amin. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah anak-anak semuanya. Tadi kita sudah berdoa bersama. Semoga dengan kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan selalu mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga pelajaran yang akan kita bahas hari ini tentang mata pelajaran biologi dapat anak-anak pahami dan dapat bermanfaat untuk kalian semua, baik untuk saat ini maupun di saat yang akan datang. Oke, sebelumnya Ibu mau presensi dulu nih. Apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Ada. Siapa sayang? Sama Ino. Kenapa Ino nggak berangkat? Ino sedang sakit, Ibu. Oh, sedang sakit. Sudah ada yang bertanya sakit apa? Demam. Oh, demam. Kecapean. Kecapean. Habis kegiatan atau habis liburan? Oh. Oh, habis paskibra. Udah ada yang pernah nengok? Udah nengok belum? Belum. Hari ini. Dalam kenapa? Baru hari ini. Oh, baru hari ini. Nanti kalau misalkan besok nggak berangkat, alangkah lebih baiknya jika kalian menengok ke rumahnya ya, dijenguk ya, supaya itu sebagai bentuk solidaritas kita, kepedulian kita terhadap teman kita yang tidak berangkat. Semoga Rino cepat sehat ya. Kita doakan sama-sama supaya bisa kembali ke sekolah, belajar lagi bersama kalian semua di sini. Oke, anak-anak. Tadi kita sudah presensi, sudah udah berdoa. Sekarang ada hal nih yang mau Ibu tunjukin. Nih, Ibu mau bertanya dulu nih. Siapa yang tahu ini apa kira-kira? Kebun binatang. Sudah ada yang pernah jalan-jalan ke kebun binatang belum? Belum? Masya Allah belum jalan-jalan ke kebun binatang. Wah, tapi pernah lihat di sosial media kebun binatang? Pernah. Nah, di kebun binatang itu kira-kira makhluk apa aja yang bisa kalian dapatkan di sana? Monyet. Buaya, apa lagi? Oh, oke. Iya, satu-satu ya, nggak rebutan. Oke, apa tadi binatang apa aja yang dapat temui di sana? Zebra, apa lagi? Buaya.
Apa? Gajah. Gajah. Jerapah. Badak. Apa lagi? Zebra. Apa lagi? Harimau. Apa lagi? Monyet. Panda. Koala. Kudanil. Apa lagi? Burung. Wah, ular ya kan? Ada. Wah, banyak sekali binatang yang dapat kita temui di kebun binatang. Nah, dari makhluk hidup yang sudah kalian sebutkan tadi tuh, apakah ada komponen biotik dan abiotiknya? Ada. Nah, kalau komponen abiotiknya kira-kira apa itu? Termasuk komponen abiotiknya? Tanah, air, udara, terus angin, terus matahari, cahaya matahari. Nah, yang termasuk komponen biotiknya apa kira-kira? Tumbuhan, terus hewan, terus mikroorganisme. Oke, anak-anak. Nah, dari apa yang sudah kalian sebutkan, tadi kalian kan sudah jalan-jalan nih ke kebun binatang. Di sana ada komponen biotik dan komponen abiotiknya tuh udah kalian sebutkan. Kira-kira nih ya, kira-kira di kebun binatang itu termasuk ekosistem buatan atau ekosistem alami? Buatan. Kenapa bisa disebut ekosistem buatan? Karena dibuat oleh manusia. Betul sekali. Namanya juga ekosistem buatan. Kalau ekosistem buatan itu dibuat oleh manusia, dikelola oleh manusia. Tujuannya untuk apa? Melestarikan habitat. Untuk melestarikan habitat. Betul, apa lagi? Kira-kira untuk apa? Supaya hewannya nggak punah. Supaya hewannya nggak punah. Betul sekali. Jadi ekosistem buatan ini, yaitu kebun binatang, dibangun, diciptakan, dibuat oleh manusia. Tujuannya adalah untuk menjaga kelestarian hewan yang hampir punah. Contohnya seperti apa hewan yang mau hampir punah itu? Badak, terus harimau, terus singa, dan satu lagi orang hutan. Orang hutan itu populasinya udah semakin berkurang loh. Ya, kenapa bisa berkurang? Deforestasi hutan. Betul. Apa lagi? Karena banyaknya pemburuan liar. Orang hutan ini banyak diperjualbelikan secara ilegal oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, dari sinilah kita sudah membahas nih masalah tadi yang ada binatang atau makhluk hidup yang ada di kebun binatang, ya kan? Macam-macamnya, baik komponen biotik maupun abiotiknya. Kita hari ini akan membahas masalah interaksi dalam ekosistem. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah: 1. Peserta didik mampu menjelaskan komponen penyusun ekosistem. Yang kedua, peserta didik mampu mendeskripsikan interaksi yang terjadi dalam ekosistem. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi penyelesaian masalah mengenai permasalahan yang terjadi dalam ekosistem. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Sehingga nanti apabila kalian sudah paham dengan semua tujuan ini, dapat kalian implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sampai di sini sudah jelas? Tujuan pembelajaran kita? Oke, sekarang Ibu punya video. Kita simak bersama-sama ya videonya. Oke, ini video yang pertama. Sekarang kita simak video yang kedua.
Oke. Sudah lihat videonya? Sudah. Kalian sudah amati? Sudah. Oke, sekarang Ibu mau tanya nih. Dari hasil video yang sudah kalian lihat, kira-kira apa yang bisa kalian temukan? Ada yang mau berusaha menjelaskan? Saya. Oke, silakan berdiri. Gimana? Jadi di video pertama dan kedua itu ada hubungan dari satu spesies ke spesies lainnya. Yang saya tahu itu di video pertama ada yang namanya interaksi simbiosis antara lebah dengan bunga. Dengan bunga? Di mana lebah itu akan mengambil nektar bunga yang nantinya dijadikan madu oleh lebah. Dan si bunga itu sendiri akan mendapat keuntungan, yakni serbuk sarinya akan disebarkan oleh si lebah, itu membuat adanya simbiosis mutualisme. Oke, sudah cukup? Sudah. Oke, tepuk tangan buat teman kita. Iya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ada lagi yang mau menambahkan? Ayo, silakan. Oke, silakan. Raisa, berdiri boleh? Di video kedua ada interaksi dalam ekosistem, yaitu predasi. Predasi. Dimana itu singa mau makan zebra ya. Terus? Ya, jadi si predator sedang memangsa sebuah zebra, itu menguntungkan singa si predator, tetapi merugikan si zebra yang dimakan. Oke, sudah cukup? Oke, tepuk tangan buat teman kita juga. Ada yang mau menambahkan? Ada yang mau menambahkan lagi? Sudah? Tidak ada yang mau menambahkan lagi? Oke. Tadi di dua video tersebut, betul sekali kata teman kalian, ada perbedaan yang terlihat jelas ya. Yang pertama adalah interaksi antara lebah dan bunga, di mana di sini terjadi interaksi simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Yang saling menguntungkan. Yang saling menguntungkan. Menguntungkan siapa? Kedua belah pihak. Antara lebah dan bunga itu memiliki keuntungannya masing-masing. Lebah hinggap di bunga bermanfaat buat bunga untuk sistem reproduksinya, sedangkan lebah hinggap di bunga ini menghasilkan madu, sehingga lebah mendapatkan sumber makanan pokok mereka dari bunga ini. Bunga ini kan menghasilkan sari-sari makanan ya, yaitu berupa nektar atau madu. Madunya ini merupakan sumber makanan utama bagi si lebah, karena bunga ini menghasilkan madu. Nah, pada saat si lebah itu hinggap di badannya, di tubuhnya di bunga itu ya, nempellah sari-sari serbuk sari bunga ini, nempel di badannya kan. Nah, sedangkan lebah ini kan tidak hanya hinggap di bunga yang satu, tidak hanya hinggap di bunga yang satu ya, tapi hinggap di bunga yang lain. Saat hinggap di bunga yang lain inilah terjadilah perkembangbiakan reproduksi, bertemunya antara serbuk sari dari bunga yang satu dengan bunga yang lain, sehingga terjadilah reproduksi, menghasilkan bunga, menghasilkan buah, dari buah menghasilkan biji. Saat biji itu jatuh ke tanah, maka tumbuhlah menjadi individu baru. Menguntungkan tidak? Menguntungkan. Nah, untuk video yang kedua, tadi sudah dijelaskan oleh teman kalian, ini ada hubungan interaksi, yaitu disebut dengan predasi. Di mana di predasi ini ada pemangsa, ada yang dimangsa. Sedangkan pemangsa ini butuh nggak makanan? Butuh. Kalau tidak ada hewan yang dimangsanya, kira-kira mereka bisa hidup nggak? Tidak bisa. Sedangkan harimau itu sangat membutuhkan makanannya. Dia tergolong hewan apa itu? Karnivora. Singa itu, harimau itu termasuk hewan karnivora. Untuk dapat mempertahankan kehidupannya, dia harus makan. Makanannya apa? Ya zebra, kerbau, rusa, apalagi anak sapi, ya kan? Mereka dimakan tuh. Nah, inilah terjadinya predasi. Interaksi yang terjadi antara kedua organisme ini adalah predasi. Sampai di sini paham? Paham. Ada yang mau ditanyakan tentang interaksi
dalam ekosistem ini? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham semuanya? Oke. Sebelum Ibu memberikan tugas, Ibu ingin memberikan tugas berkelompok ya. Masing-masing akan diberikan tugas untuk menyelesaikan suatu topik masalah yang Ibu berikan untuk kalian semua. Nanti kalian membentuk kelompok menjadi 6. Ya, ini kan ada 33 anak tapi nggak berangkat satu jadi 32 ya. Silakan kalian bentuk kelompok belajar kalian menjadi 6 kelompok, masing-masing akan diberikan tugas yang berbeda. Tapi sebelum itu, yuk biar nggak ada yang ngantuk nih, biar nggak ada yang lemes, kita ice breaking dulu ya. Mau ice breaking dulu? Permainannya adalah sikut, sakit, sikat. Ya, sikut, sakit, sikat. Tapi sebelumnya Ibu mau minta tolong dengan 2 teman. Yuk bantu Ibu untuk membagikan sesuatunya di mejanya teman-teman kalian. Masing-masing meja akan mendapatkan 1 reward. Rewardnya ini silakan kalian rebutan. Paham? Paham. Oke, silakan untuk ketua kelasnya dengan wakil ketua kelasnya maju ke depan. Tolong bagikan teman-temannya ya, di mejanya ya. Iya, sama-sama. Silakan, satu meja sudah dapat 1? Sudah. Nanti kita bermainnya sambil berdiri ya. Mainnya sambil berdiri biar lebih seru nih, biar nanti anak-anaknya biar lebih rileks. Oke, sudah siap? Yuk, silakan berdiri semuanya, silakan berdiri. Aku sendiri. Oh, sendiri. Wah, sampai siapa nih kalau sendiri nih ya? Ya udah, nggak apa-apa deh, cepet-cepetan. Oke, berdiri ya. Sudah berdiri semua? Ikutin instruksinya, buatin. Kalau sikut, pegang sikutnya. Kalau sakit, pegang perutnya. Kalau sikat, rebutan kuenya, ya. Siap? Oke. Sikut. 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 Sakit. Sakit. Sikut. 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 Sakit. Belum, masih sakit. Belum. Belum, masih sakit. Belum, sabar. Ulangi. Sakit. 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 Sikut. 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 Sikat. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya Allah, sudah lebih rileks? Udah nggak ngantuk? Yang nggak dapet jangan sedih ya. Kan ini kita sedang berkompetisi cepat, siapa cepat dia dapat. Oke, anak-anak semuanya. Sekarang silakan membentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok belajar kalian sebanyak 6 kelompok. Silakan gabung dengan kelompoknya. Berputar ya, silakan berputar. Silakan. Sudah? Berputar. Berputar, iya, berputar ke sini, berputar. Lihatnya ke belakang, berputar. Silakan. Ini ada yang ke sini, boleh ada yang ke sini. Ini ke sana, ini ke, ya boleh. Ini boleh ke sana, boleh ke sana. Silakan, boleh pindah ke sana, boleh. Silakan pindah ke sana, boleh. Ya, silakan. Jadi ini mejanya digabung juga. Situ. Sini kamu. Nah, bawa kursinya. Silakan. Udah ya? Udah 6 kelompok ya? Oke, udah 6 kelompok nih. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, sudah sesuai dengan kelompok belajarnya? Sudah. Nah, sekarang anak-anak, tadi kan kita sudah belajar membahas masalah interaksi dalam
ekosistem. Nah, sekarang sebelum kita mengerjakan LKPD-nya, ada beberapa hal yang harus Ibu instruksikan dulu cara mengerjakannya bagaimana. Lihat ke depan ya. Masing-masing anak, masing-masing kelompok akan Ibu berikan topik yang berbeda. Topiknya berbeda. Topik 1 berbeda, topik kelompok 2 topiknya berbeda, kelompok 3 topiknya berbeda. Masing-masing akan berbeda. Ibu akan memberikan permasalahan, lalu silahkan kalian pecahkan masalah tersebut. Yaitu diantaranya berada dalam ekosistem apakah yang berada di gambar tersebut. Lalu sebutkan faktor biotik yang ada di dalam ekosistem tersebut. Yang ketiga, sebutkan faktor abiotik yang ada dalam ekosistem tersebut. Yang keempat, bagaimana interaksi yang terjadi antara faktor biotik dan abiotiknya? Jelaskan, ya. Yang keempat, apa yang terjadi jika salah satunya tidak ada? Karena ingat, semua makhluk hidup yang ada di alam ini memiliki keterikatan satu dengan yang lain. Mereka tidak bisa hidup sendiri, saling membutuhkan. Sama seperti kita manusia butuh bantuan orang lain tidak? Kita butuh. Begitu juga dengan hewan dan tumbuhan. Mereka tidak bisa hidup sendiri. Itulah yang disebut dengan ekosistem, yaitu hubungan timbal balik antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya dalam suatu lingkungan. Sampai di sini paham? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan tentang cara mengerjakannya? Sudah paham? Oke. Ibu akan bagikan lembar kerjanya. Nanti kalian silahkan diskusikan dengan kelompok kalian. Setelah kalian diskusikan, kalian bisa mencari referensi jawabannya melalui modul ajar kalian, buku paket, ataupun melalui internet. Silahkan kembangkan berdasarkan pemahaman kalian. Sampai di sini paham? Oke. Ibu akan tunjuk di sini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Silahkan berbalik ke belakang biar temennya bisa diskusi bareng. Yang ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Yang ini kelompok 4. Ini kelompok 5. Sama-sama yang ini kelompok 6. Silakan diputar ke belakang ya. Apabila ada yang mau ditanyakan, silakan kalian boleh bertanya ke Ibu. Nanti Ibu akan membantu memberikan pemahamannya lebih lanjut. Silakan diskusikan ya bersama teman-teman kalian. Ibu kasih waktu sebanyak 20 menit. Waktunya lumayan panjang ya. Silakan. Jangan lupa ketua kelompoknya ditulis, lalu anggotanya ditulis ya. Enak, bisa? Ada kesulitan? Belum? Oke, nanti ada kesulitan bilang aja ya, nanti Ibu bantu. Oke, silakan ditulis. Ya. Ada kesulitan? Oke, nanti kalau ada kesulitan boleh bertanya ya.
Sudah ditentukan? Sudah. Oke, silakan. Hati-hati mengerjakannya ya. Di situ ada apa aja? Nggak ada. Di balik pohonnya ada badak tau gitu. Ya, kayaknya ada ayam deh. Soalnya kan Gimana? Mana kesulitannya di mana? faktor Yang mana? Oh, biotik makhluk hidup ya, Bu, ya? Iya, kalau biotik itu adalah makhluk hidup. Apa aja yang ada, makhluk hidup apa aja yang ada di sini. Nah, di sini kan ada permasalahan nih, ada ayam dengan sapi. Nah, kira-kira Ada burung. Oh, ini burungnya bukan ada di sini, burungnya ada di luar. Nah, di sini kira-kira makhluk hidup apa aja yang termasuk ada di permasalahan ini. Oke, itu namanya dalam tumbuhan juga. Kan makhluk hidup. Makhluk hidup kan bisa hewan, bisa tumbuhan ya. Oke, silakan. Sama-sama. Oke. Ada masalah? Iya, betul sekali. Nah, ini untuk yang permasalahan pertama, yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kan di sini ada nih masing-masing permasalahannya kan. Di sini ada apa nih? Nyamuk dengan kulit manusia ya kan. Nah, ini nama ekosistemnya termasuk ekosistem apa kira-kira? Ya, lalu faktor biotiknya apa? Yang berhubungan dengan gambar ini kira-kira biotiknya apa? Kalau biotik itu apa sih? Yang berhubungan dengan apa? Interaksi antara apa? Makhluk hidup. Iya, biotik itu yang berhubungan dengan makhluk hidup. Nah, di sini makhluk hidupnya ada apa aja yang berlaku di sini? Ya, yang berperan di sini apa? Kira-kira makhluk hidupnya apa aja? Nyamuk dengan manusia. Nah, berarti itu untuk yang biotiknya. Yang abiotiknya kira-kira apa? Yang bisa menyebabkan nyamuk itu berkembang pesat? Apa? Faktor abiotik ya kira-kira apa? Udara, betul. Terus kelembaban udara. Terus nyamuk tuh kalau hidup tuh di mana? Air, betul, air. Terus apa lagi? Kira-kira apa lagi? Suhu. Nah, silakan. Nah, itu lalu bagaimanakah interaksi yang terjadi antara faktor biotik dan abiotik ya? Berarti antara biotiknya tadi adalah nyamuk dan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Apa yang terjadi interaksi antara mereka? Sampai sini paham? Oke, silakan. Nanti kalau nggak paham, acungkan tangan nanti buatin ke sini lagi ya. Oke, siap. Cahaya matahari ya. Bagaimana? Ada kesulitan? Ada kesulitan? Boleh bertanya? Kesulitannya sebelah mana? Gimana? Sebentar di buku sana. Gimana? Ini macan tutul, ya kan? Ini macan tutul dengan rusa, anak rusa, betul. Itu masuknya faktor apa? Komponen apa ini? Biotik, betul sekali. Selain ada macan tutul dan rusa, kira-kira faktor biotiknya apa lagi? Apa makanan ini? Iya, betul, makanannya, rumputnya. Nah, rumput kalau biar hidup di dalamnya harus ada apa ini? Tanah. Iya, faktor biotik ya, yang menyebabkan rumput ini bisa tumbuh berkembang dengan baik karena ada apa di bawahnya? Betul, ada mikroorganismenya seperti apa, cacing tanah. Cacing tanah itu kan menyuburkan tanah ya kan? Nah, dia termasuknya faktor biotik atau abiotik? Biotik. Nah, berarti ini sudah ketemu nih, sudah terselesaikan. Nah, sekarang yang nomor 3, faktor abiotik ya, kira-kira apa yang mempengaruhi tumbuhnya, berkembangnya makhluk hidup ini di daerah ini? Iya, udara, air, tanah ya, apalagi cahaya matahari. Sudah ketemu kan? Nah, lalu nomor keempatnya, interaksi apa yang terjadi antara biotik dan abiotiknya? Predasi, betul sekali. Kalau yang nanti disebutkan predasi itu seperti apa sih contohnya? Predasi itu seperti dijelaskan dipaparkan sama kalian. Lalu apa yang terjadi jika salah satunya tidak ada? Misalkan nih, ininya nggak ada, macam itu. Apa yang akan terjadi dalam ketidaksimpanan di ekosistem itu? Kenapa? Tidak akan punah. Apa yang tidak akan punah?
populasi rusanya akan semakin banyak. Kalau populasi rusanya banyak, kira-kira berapa lama? Kerjasama kalian dalam diskusi kelompok, ya.
Oke, nanti maju ke depan ya. Kita presentasi didengar. Iya, semuanya dong. Semua sekelompok. Nanti satu kelompok ini maju ke depan didengarkan oleh teman-teman kalian. Hasil diskusi kalian ya. Oke, kita tunggu ya. Masih ada waktu sekitar 5 menitan lagi. Sekitar 5 sampai 7 menitan lagi untuk teman kalian menyelesaikan tugasnya. Gimana, selesai? Sedikit lagi. Oke. Masih lucu dengan anggreknya ya? Oke. Sudah selesai? Oke, kita tunggu teman kalian yang belum selesai ya. Ayo, sedikit lagi. Silakan. Terus berusaha memecahkan masalahnya. Oke. Yang ini sudah selesai kelompok 1? Ada kesulitan nggak kelompok 1? Nggak ada. Udah selesai? Buat presentasi itu dibaca aja kalau ada pertanyaan. Dibaca aja. Nanti teman-teman paling menanggapi, barangkali ada yang menambahkan, boleh. Nanti kalian tinggal presentasikan. Kalau ada dari kelompok lain ingin menambahkan hasil presentasi kalian, nggak ada masalah. Ya. Nanti nggak ada pertanyaan. Tidak ada. Tidak ada. Ya, gimana? Sebentar. Gimana? Bahasa sendiri nggak perlu. Ya iyalah, masa bahasa Inggris. Bahasa Inggris biasa. Masa bahasa. Iya, betul. Oke, sip. Udah selesai? Nanti dipersiapkan untuk presentasi di depan ya, buat diskusi bersama teman-teman. Semuanya maju ke depan. Ya. Nanti kan ada 5 poin tuh. Boleh 1 poin yang ini, 1 poin yang ini, bergantian. Ada 5 poin kan? Yang presentasi boleh, yang presentasi dibacakan yang ininya aja, nggak apa-apa. Yang ininya aja nanti dibacakan. Ya, nah, kan ada 5 poin tuh. Gantian aja nomor 1 siapa, 2 yang siapa yang berani. Ya berani. Hebat dong, anak-anak hebat, mah luar biasa. Ada 5, iya, hebat. Sudah selesai? Sudah? Oke. Oke, waktunya sekitar 3 menit lagi. Kita
Sudah siap untuk presentasi? Oke, nanti Ibu minta tolong setiap kelompoknya maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian kepada teman-temannya. Nanti dari teman-temannya boleh memberikan tanggapan atau tambahan apabila ada hasil yang dari hasil diskusi teman kalian itu yang belum lengkap. Sudah siap kelompok 1? Kita mulai dari kelompok 1 ya? Oke, kelompok 1 silakan maju ke depan. Kita beli aplaus untuk kelompok 1. Silakan. Silakan berdiri di depan sayang. Ayo, silakan maju ke depan. Kita dengarkan baik-baik ya hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan berdirinya di sini. Ya, sini, di sini. Boleh. Teman-temannya dengarkan ya, jangan ada yang ngobrol ya. Kita simak baik-baik hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami ingin mempresentasikan mengenai interaksi antar spesies dalam ekosistem. Yang pertama, di sini ada lebah dan bunga. Nah, nama ekosistemnya itu ada ekosistem darat di perkebunan atau di taman rumah. Ini ya teman. Ya, terus? Kemudian yang kedua ada sebutkan semua faktor biotik yang ada dalam ekosistem itu. Nah, itu ada lebah sama buaya. Ini menjadi lebah dan bunga. Ya, itu komponen biotiknya ya? Oke. Komponen abiotik itu ada dari cahaya matahari, jadi nggak ada segala pesawat juga. Iya. Pasti ada cahaya mataharinya. udara yang nggak kelihatan juga. Iya. Air, sama Tanah. Oke. Lalu? Lalu di sini ada bagaimana interaksi terjadi antara faktor biotik dan abiotik. Ini terjadi interaksi simbiosis mutualisme lebah hingga bunga untuk mencari makanan berupa nitrogen serbuk sari. Oke. Dan yang kelima itu apa yang terjadi jika salah satu tidak ada? Jawabannya yaitu apabila salah satu terjadi ketidakseimbangan, maka banyak tanaman yang tidak dapat berkembang biak, sehingga ketersediaan madu di alam akan berkurang. Hal ini dapat mempengaruhi kehidupan lebah. Lebah akan kehilangan sumber makanan utama mereka. Oke, sudah cukup? Ada yang mau menanggapi? Sudah cukup presentasinya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah memberikan presentasi yang sangat luar biasa, yaitu simbiosis apa? Mutualisme. Selain simbiosis mutualisme ini, contohnya selain bunga dan lebah, yaitu ada lagi. Apa kira-kira? Contoh dari simbiosis mutualisme selain lebah dan bunga. Kira-kira apa? Burung jalak dan kerbau. Apalagi? Ikan apa? Ikan remora dan ikan hiu. Apalagi? Ikan badut dan anemon laut. Itu termasuk ke dalam simbiosis mutualisme. Ya, sampai di sini paham? Oke, terima kasih. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Silakan boleh duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1 sudah memberikan presentasi yang sungguh luar biasa ya. Oke, sekarang kelompok 2 silakan boleh maju ke depan.
kelompok 2 ada permasalahan ini yang harus mereka pecahkan. Apakah ini? Silakan. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Nama saya Indra kita. Dan pertama itu nama ekosistemnya. Kita bisa dilihat di sini kan ada padang rumput luas. Terus masih ada pohon-pohonnya. Nah kalau misalnya masih ada pohon-pohonnya itu bisa dibilang sabana ya. Terus jawabannya ekosistem darat padang rumput sabana. Oke. Nah terus sebutkan semua faktor biotik yang ada di ekosistem tersebut. Faktor biotik yang ada di dalam ekosistem tersebut ada singa, cita, sama rusa. Oke. Terus apa lagi selain cita, rusa dan singa? Kira-kira ada apa lagi? Tumbuhan. Betul sekali. Selanjutnya, Juga sebutkan semua faktor abiotik yang ada di dalam ekosistem tersebut. Ada sinar matahari, tanah, udara, air. oke. Menunjukkan bagaimana interaksi yang terjadi antara faktor biotik dan biotik. Yang terjadi adalah kompetisi di mana singa dan cita mendapatkan makanan. Hal ini dilakukan untuk bertahan hidup. Oke. Lalu, Apa yang terjadi jika salah satu tidak ada? Populasi salah satu hewan meningkat dan menimbulkan kekacauan, perubahan struktur, komunitas hewan dan dinamika populasi terganggu. oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Pada kelompok 2, ada yang mau memberikan tanggapan untuk kelompok 2? Tidak ada? Oke, kalau begitu Ibu yang akan berusaha memberi tanggapan ya. Ibu akan memberi tanggapan nih. Untuk di kelompok 2 ini ada permasalahan, topiknya adalah apa ini? Terjadi interaksi apa? Kompetisi. Betul, terjadi interaksi kompetisi di mana terjadi kompetisi atau persaingan antara singa dan cita untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan hewan mangsanya, mendapatkan makanannya. Apa makanannya? Rusa. Mereka berebut, bersaing untuk mendapatkan makanannya. Kenapa mereka harus bersaing, berebut? Supaya bisa bertahan hidup. Seperti tadi kalian bermain tuh kan, bermain makanan siapa cepat dia dapat. Begitu juga dengan ini. Ini persaingan. Persaingan di alam bebas ya. Persaingan di alam bebas antara cita dan singa untuk mendapatkan makanannya. Kalau mereka tidak mendapatkan makanannya, maka dapat menyebabkan populasi mereka semakin berkurang. Dan ini akan merusak ekosistem yang ada di alam. Sampai di sini paham? Oke. Terima kasih untuk kelompok 2. Kita beli aplaus dulu. Silakan boleh duduk. Untuk selanjutnya, kelompok 3 sudah siap? Siap belum kelompok 3? Oke, kelompok 3 siap? Silahkan maju ke depan. Kita dengarkan hasil diskusi teman kalian ya. Silakan ucapkan salam dulu. Kita lihat di gambarnya kelompok 3. Oke, ini. Ada apakah ini? Permasalahan apakah yang mereka hadapi? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nomor 2, sebutkan semua faktor biotik yang ada di dalam tersebut. Nomor 2 itu jadinya adalah alga sama tanaman hidup.
berudara. Keempat, bagaimana interaksi yang terjadi antara faktor genetik dan abiotik. Terjadi interaksi komensalisme, di mana anggrek menempel pada pohon inangnya tanpa merugikan pohon inangnya. Nomor 5, apa yang terjadi jika salah satu tidak ada? Anggrek membutuhkan seperti biru. Anggrek ini menempel pada tanaman inangnya untuk proses fotosintesis. Oke. Ada yang memberi tanggapan dari kelompok 3? Sudah cukup. Terjadi interaksi apa ini? Tadi? Simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme. Apa itu simbiosis komensalisme? Satunya nggak dapat apa-apa. Oke, satu spesies mendapatkan keuntungan, satunya lagi tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Jadi tidak ada masalah. Kalau salah satunya tidak ada, ya tidak ada masalah. Bagi inang, kalau nggak ada anggrek, ya nggak ada masalah. Toh kamu cuma nempel di aku, betul? Nah, tapi bagi anggrek, apabila tidak ada inang, bermasalah tidak? Bermasalah. Kenapa bermasalah? Tidak bisa hidup. Dia mendapatkan bantuan cahaya matahari dan juga air dari pohon inangnya. Tapi tidak merugikan pohon inangnya ya. Anggrek ini tidak merugikan pohon inangnya. Jadi inangnya pun kalau misalkan ada anggrek dia tidak terganggu ya. Jadi hanya untuk membantu mendapatkan cahaya matahari dan juga air untuk melakukan proses fotosintesis. Sampai di sini ada yang mau bertanya tentang komensalisme? Sudah paham? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Hebat. Terima kasih kelompok 3. Untuk kelompok 4, nih jagoan-jagoan, ayo silakan berdiri. Silakan. Kelompok 4 ada apa ya? Wow, ada apa ini? Silakan. Di kelompok 4 ada apa ya? Topik yang mereka hadapi ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil interaksi dalam suatu sistem spesies ekosistem. Oke, silakan. Ekosistem darat di padang rumput. Oke. Soalnya juga sebutkan semua faktor biotik yang ada di dalam ekosistem tersebut. Ini faktor biotiknya kacang betul, rusa, rumput, mikroorganisme. Sebutkan semua faktor biotik yang ada di dalam ekosistem tersebut. Contohnya faktor biotik udara, air, cahaya matahari, tanah. Nomor 4, bagaimana interaksi yang terjadi antara faktor biotik dan abiotik? Predasi, di mana macan tutul sebagai predator memburu anak rusa sebagai mangsa. Yang kelima itu apa yang terjadi jika salah satunya tidak ada. Jika misal contohnya jika rusanya tidak ada itu, maka spesies macan tutul atau cita ini tidak akan bisa bertahan hidup karena tidak mendapatkan makanan dari yang dimangsanya dan akan mengalami populasinya itu berkurang, bahkan bisa terjadi kepunahan. Lalu cara yang kedua, jika sinyalnya tidak ada maka populasi rusa akan bertambah banyak yang
mengakibatkan berkurangnya vegetasi rumput akan semakin berkurang dan banyak yang disebabkan oleh banyaknya rusa yang memakan rumputan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke. Sudah jelas di sini interaksi yang terjadi antara macan tutul dan rusa? Interaksi apa yang terjadi tadi? Predasi. Predasi itu adalah pemangsa dan dimangsa. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Sudah cukup? Sudah jelas? Oke, sekarang kelompok 5. Silakan kelompok 5 maju ke depan. Ucapkan salam dulu. Kelompok 5 ada apa ya? Kita lihat. Oke. Apa tuh? Oke. Nah, ada apa ini di kelompok 5? Ada ayam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya dan kita akan menjelaskan tentang interaksi dalam suatu ekosistem berikut. Yang pertama, pertanyaan pertama adalah apa nama dari ekosistemnya? Silahkan. Apa nama ekosistem pada gambar tersebut? Seperti yang kalian lihat, di sini ada hamparan tanah yang luas dengan ada pohon yang pasti. Tentunya adalah darat. Nomor 2, sebutkan nama faktor biotik yang ada di dalam ekosistem tersebut. Di sini ada ayam dengan sapi. Sama yang lain, Rumput dan tumbuhan seperti tanah juga ada. Nomor 3, sebutkan semua faktor abiotik yang ada di dalam ekosistem tersebut. Apa aja ekosistem abiotik yang ada di gambar tersebut? Sistem abiotik yang ada di gambar tersebut adalah ada angin ya, walaupun nggak terasa pasti ada angin. Terus cahaya matahari, walaupun nggak ada cahaya matahari pasti ada. Dan tentunya ada tanah. Ada tanah. Ya. Betul. Dan yang keempat adalah bagaimana interaksi yang terjadi antara faktor biotik dan abiotik. Apa simbiosisnya atau apa? Terjadi interaksi yang namanya itu netralisasi, yang dimana ayam dan juga sapi itu tidak ada hubungannya secara langsung. Secara langsung. Bisa disebut juga komensial. Ya. Komensal. Dan pertanyaan terakhir adalah apa yang terjadi jika salah satunya tidak ada? Di sini ya teman-teman bisa kita lihat kalau di sini ada ayam dan sapi. Adakah hubungannya? Ya tentu tidak ada hubungannya. Jadi kalau misalkan ayam hidup ya sendiri, dia nyari makan sendiri tanpa bantuan sapi pun dia bisa tetap hidup. Dia karena memakannya ya makanan-makanan yang kecil-kecil kayak cacing atau enggak serangga gitu. Nah, kalau tidak ada sapi pun ya ayam tetap bisa hidup damai gitu tanpa ada gangguan atau kekurangan. Begitupun dengan sapi, kalau misalkan hidup tanpa ayam dia bakal tetap bisa hidup nyaman gitu. Karena ya untuk apa sapi berteman dengan ayam, tidak ada keuntungannya dan tidak ada pembalasannya gitu. Jadi meskipun ayam tidak ada, sapi akan tetap bisa makan. Di sini kan dia lagi makan rumput, dia juga kan nggak sibuk sama si ayam lagi makan, sapi juga lagi makan sendiri, jadi tidak berhubungan satu sama lain. Begitulah interaksi dalam suatu ekosistem berikut. Ya, adakah yang ingin bertanya atau menambahkan? Ada yang menanggapi? Sudah cukup? Oke, sudah jelas sekali ya? Cukup jelas sekali teman kalian memaparkan permasalahan yang sudah ada di depan. Sudah jelas ya? Oke, tepuk tangan buat kelompok 5. Baik, terima kasih. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 6. Silakan maju kelompok 6. Ayo, semuanya ada 4 orang. Silakan maju.
Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan ini gambarnya dari Oh, gambarnya ya, lupa. Oke, gambarnya. interaksi dalam suatu ekosistem. Di sini ada nyamuk, kulit sama bulu. Bulu. Iya, benar ada bulunya ya, kelihatan bulunya betul. Ekosistem ini dinamakan yaitu ekosistem darat dan ada 5 pertanyaan, dan yang kedua itu sebutkan semua faktor biotik yang ada dalam ekosistem tersebut. Silakan. Bukan semua faktor biotik yang ada di dalam ekosistem tersebut. Baik, beberapa nyamuk dan manusia. Yang ketiga, selanjutnya oleh Azam. Ketiga, semua faktor abiotik yang ada di dalam ekosistem tersebut, yaitu suhu dan kelembaban udara dan air yang sempurna mendukung perkembangbiakan nyamuk dan cahaya. Ya. Balik. Bagaimana interaksi yang terjadi antara faktor biotik dan abiotik? Interaksi apa yang terjadi? Terjadi interaksi biotik parasitisme, di mana salah satu yang akan diunggulkan sedangkan salah satunya akan dirugikan. Oke, jika salah satunya tidak ada, maka apa yang terjadi? Apabila populasi nyamuk berkurang, bagi manusia akan terjadi penurunan risiko terjadinya penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Sudah? Sudah. Ada yang menanggapi? Sudah cukup? Tidak mau menanggapi? Oke, tepuk tangan buat kelompok 6. Terima kasih. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk anak-anak semuanya. Tadi sudah memberikan hasil diskusinya dengan sangat baik sekali. Kalian tadi saat mengerjakan bekerja sama tidak? Bekerja sama. Benar kan? Menyelesaikan masalahnya? Iya, alhamdulillah. Jadi kalian sudah paham dengan topik yang sudah diberikan tadi? Oke, anak-anak semuanya, terima kasih banyak untuk hasil presentasinya. Kalian anak-anak yang hebat, anak-anak yang sangat luar biasa, yang selalu semangat dalam belajar. Ingat ya, jangan pernah putus untuk mencari informasi yang ada di sekitar kita, karena kita tuh sangat butuh informasi dari manapun, baik dari sosmed maupun dari lingkungan sekitar kita. Oke, di sini Ibu ingin memberikan penguatan saat di kelompok 6 ya. Tadi ya, kelompok 6 mengatakan bahwa ini terjadi interaksi antara nyamuk dengan manusia. Betul? Betul. Nah, sebenarnya nyamuk ini bukan hanya menghisap darah manusia ya, Iya. tapi juga menghisap darah hewan. Nah, nyamuk ini tidak hanya hidup di ekosistem darat, dia juga hidup di ekosistem air. Kenapa? Kenapa demikian? Ada yang tahu? Karena jentik-jentik. Ya?
Berkembang biaknya di air. Nyamuk ini menyimpan telur-telurnya di genangan-genangan air, di air yang tenang. Contohnya apa air yang tenang itu seperti apa? Contohnya? Bak mandi, bak air, Bak mandi, tumbangan air, comberan, kolam ikan, ya, apa lagi? Solokan, apa lagi? Yang air-air yang bekas hujan tuh, air yang genangan air yang tertampung ya, yang gentong. digentong-gentong. Makanya orang tua kalian pasti suka memerintahkan kuras bak kamar mandinya, gitu. Nah, orang-orang zaman dulu tuh ya, di bak kamar mandinya suka melihara ikan. Iya, melihara ikan. Pernah nggak lihat bak kamar mandi yang ada ikannya? Maksudnya buat apa tuh ikannya? Betul sekali, untuk makan jentik-jentik nyamuk. Karena nyamuk ini sangat berbahaya apabila dia membawa mikroorganisme yang dapat menularkan penyakit. Seperti penyakit apa? Aedes aegypti. Malaria, cikungunya. Tahu penyakit cikungunya? Apa itu? Sama seperti malaria, cuman dia itu biasanya adanya di nyamuk kebun. Nyamuknya lebih besar, ya. Nah, kalau malaria sama seperti demam berdarah, tapi memiliki gejala yang berbeda, ya. Tapi sama-sama berbahaya, karena bisa menyebabkan kematian. Nah, sekarang nih, nyamuk itu tadi tidak hanya hidup di darat, tapi dia juga hidup di air. Sekarang, kenapa nyamuk ini menghisap darah? Sebenarnya bukan darahnya yang dia makan, yang dia butuhkan tuh bukan darahnya. Apanya? Mineral. Ada yang tahu? Tersering darah. Apanya? Protein. Oh. Nyamuk betina yang suka menggigit manusia itu atau hewan itu adalah nyamuk. Cara yang ditanya, yang menghasilkan telur itu nyamuk betina atau nyamuk jantan? Betina. Yang menghasilkan telur itu adalah nyamuk betina. Yang suka menggigit kita itu adalah nyamuk betina. Dia, bagaimana caranya dia bisa menghasilkan telur? Ya, maka dia harus mendapatkan protein. Proteinnya dari mana? Dia dapatnya dari darah yang terkandung dalam darah manusia dan darah Hewan. Makanya dengan dia menghisap darah itu, dia memakan protein yang ada dalam darah tersebut, maka dia bisa menghasilkan telur. Telur berubah menjadi jentik-jentik nyamuk. Jentik-jentik nyamuk lalu akan berkembang menjadi nyamuk. Nyamuknya terus berulang kembali, dia menjadi nyamuk dewasa, dia mencari makan lagi, dia menghisap darah lagi, lalu dia pun akan berkembang Oke, sampai sini paham? Paham ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham? Oke, alhamdulillah anak-anak semuanya. Tadi kita sudah membahas tentang interaksi dalam ekosistem, baik yang ada di darat maupun tadi yang ada di air. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Sudah paham. Oke, sekarang anak-anak semuanya, Ibu mau mencoba nih memberikan refleksi. Oke, Ibu mau coba memberikan refleksi dengan cara memberikan tes evaluasi post-test. Post-testnya akan Ibu bagikan ke kalian semua. Ibu akan bagikan ke kalian semua post-testnya. Silakan kalian jawab berdasarkan pemahaman materi yang tadi sudah kalian dapatkan. Oke? Ya. Ibu Atin hanya akan memberi waktu sekitar 10 menit. Silakan. Ya. Silakan dikerjakan. Ini untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi tadi yang sudah Ibu sampaikan. Silakan, jangan lupa diberi nama, lalu diberi kelasnya. Dikerjakan sendiri ya, tidak boleh bekerja sama. Dikerjakan sendiri, tidak boleh bekerja sama. Silakan, boleh lihatnya ke depan lagi, diputar lagi kursinya.
boleh. Yang sudah mendaftarkan boleh segera dikerjakan. Ibu beri waktu sekitar 10 menit ya. Silakan dikerjakan. Udah dapat? Oke. Kan memberi kesimpulan.
silakan dikumpulkan. Oke, semuanya sudah selesai ya. Oke, silakan. Ibu ambil kembali ya, kita kumpulkan ya. Oke, terima kasih, sudah selesai. Oke, terima kasih. Ya, Ibu ambil ya. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, sudah dikasih nama semuanya ya? Sudah. Oke. Alhamdulillah anak-anak semuanya. Tadi kita sudah membahas semua materi satu persatu tentang interaksi yang ada di dalam ekosistem. Oke, siapa yang mau memberikan kesimpulan dari materi belajar kita hari ini? Siapa berani? Oke, silakan berdiri. Oke. Materi apa aja yang tadi kita dapat simpulkan dari hasil pembelajaran kita hari ini? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Menurut pendapat saya, kesimpulan dari materi yang telah kita bahas pada siang hari ini adalah tentang interaksi dalam ekosistem. Yang telah Ibu jelaskan tadi, intinya adalah setiap makhluk hidup itu tidak akan hidup jikalau dia tidak mengalami interaksi ke spesies lain gitu. Jadi dia nggak bisa hidup sendiri tanpa bantuan spesies lain. Nah, diantaranya tadi ada banyak jenis interaksi yang telah disebutkan. Diantaranya itu tentang simbiosis. Simbiosis itu ada 3. Ada yang saling menguntungkan atau mutualisme. Ada yang satu untung, satunya nggak dapat apa-apa. Itu komensalisme. Ada yang satunya untung, satunya rugi, itu namanya kalau nggak salah tadi parasitisme. Betul. Nah, selain simbiosis ada juga interaksi kompetisi atau pemangsa dengan yang persaingan. Ya, persaingan. Jadi satu pemangsa dengan pemangsa lain itu merebutkan makanan gitu. Itu betul. adalah kompetisi atau persaingan. Terus yang seterusnya itu adalah netralisme atau suatu interaksi di mana satu spesies dengan spesies lainnya itu tidak ada interaksi secara langsung gitu, jadi tidak saling mempengaruhi gitu loh Bu. Nah, dan yang terakhir itu yang tadi saya tangkap adalah predasi. Atau yang dimangsa dengan yang memangsa. Contohnya tadi ada singa dengan rusa yang tadi kita lihat videonya ada ya Bu, dengan zebra juga. Dan catatannya adalah kalau nggak salah tadi tuh jikalau salah satunya tidak ada, jadi misalkan tadi ya kalau misalkan di simbiosis mutualisme itu ada lebah, ada bunga. Nah, kalau misalkan salah satunya tidak ada, itu akan menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem di dalam sebuah spesies, bahkan ekosistem yang berlaku di daerah tersebut. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat teman kita semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih kalian sudah memberikan kesimpulan dari materi yang sudah Ibu sampaikan. Betul sekali dari teman kalian bahwa pelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa seluruh makhluk hidup yang ada di alam sekitar tidak bisa hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Nah, makhluk hidup yang satu membutuhkan bantuan makhluk hidup yang lainnya untuk mempertahankan kehidupannya, kelangsungan hidupnya. Karena tanpa mereka, tanpa alam sekitar, mereka tidak bisa melangsungkan kehidupan. Baik yang biotik maupun yang abiotik. Karena semuanya saling berkaitan erat. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Apakah ada yang mau bertanya atau ada yang belum paham tentang simbiosis, mutualisme maupun parasitisme? Sudah cukup? Sudah cukup? Oke. Nanti kita pertemuan selanjutnya adalah
kita akan membahas tentang jaring-jaring makanan. Ekosistem ini berkaitan dengan jaring-jaring makanan juga. Nanti kalian sebelum kita bertemu di pertemuan yang akan datang, silakan kalian cari informasi sebanyak mungkin, baik di modul ajar kalian maupun di sosial media, di internet. Banyak ya, e-book pun banyak sekarang. Di internet tuh, di Google tuh ada banyak e-book. Kalian cari informasi sebanyak mungkin tentang jaring-jaring makanan. Sampai di sini sudah paham? Sudah siap? Oke. Anak-anak semuanya, sekian yang dapat Ibu Atin sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Kita tutup pertemuan hari ini dengan berdoa. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sekian pertemuan kita hari ini. Kita insya Allah akan bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya. Semoga pertemuan ini bukan pertemuan kita yang terakhir ya. Kita akan bertemu lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Bagaimana hari ini, menyenangkan? Senang belajar dengan Ibu Atin? Oke, yuk. Alhamdulillah, Ibu ucapkan terima kasih banyak untuk semuanya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.